Haleluya. Dimanapun kita berada, kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Dalam situasi apapun, yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita, menjaga kita. Saya selaku pemimpin pujian pada hari ini ingin mengucapkan untuk kepada semua jemaat agar tetap sehat dan tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan menyanyikan satu pujian yang berjudul Refnya saja akan berdiri di tengah badai, dan kita nyanyikan pujian ini. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Bukan bertahan karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Bukan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Bukan bertahan dalam Yesus yang selalu menopang hidupku. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur kami Tuhan, karena Tuhan Yesus amat baik di dalam kehidupan kami, dalam keadaan kami yang harus tetap di dalam rumah, tapi kami tetap bersyukur karena Tuhan, kami masih dapat beribadah kepada Tuhan, walaupun hanya melalui jarak melalui internet ya Bapa. Tetapi Tuhan tidak pernah memisahkan kami, dan juga Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan bibir lidah hamba-Mu agar menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang yang mendengarkan. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berjumpa lagi pada pagi hari ini, semua jemaat yang dikasihi Tuhan, baik jemaat GBD Kanaan, jemaat GBD Eleos. Renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-11, ayat 28. Saya baca buat kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Perhatikan ayat ini dengan seksama. Dia katakan, undangan untuk semua yang letih lesu, berbeban berat, dan inilah realita hidup kita semua. Suatu keadaan yang sulit, keadaan yang tidak ringan, keadaan yang tidak mudah. Dikatakan semua, tidak terkecuali siapapun dia, mengalami situasi seperti ini. Oleh dan sebab itu, undangan yang begitu istimewa bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan dan jemaat yang mengasihi Tuhan. Undangan ini datang berlaku buat kita.
datang kepada Dia Yesus yang pasti sanggup memberikan kelegaan kepada kita semua. Satu peristiwa belajar dari seorang Musa. Dia berhasil mengeluarkan bangsa Israel melalui tangan Tuhan, melalui penyertaan Tuhan keluar dari tanah Mesir. Tetapi perjalanan seterusnya harus masuk ke satu negeri, satu tempat perjanjian yang Allah sendiri sediakan. Dengan situasi dan merasa bahwa dia tidak mampu, dalam artian bahwa ada keadaan yang berat, ada tanggungan yang sulit. Ya, dia harus bertanggung jawab. Dia harus menghadapi semuanya itu. Dan ini pun dia sampaikan kepada Tuhan. Kesusahannya, keberatannya, kesulitannya. Di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-33, kita membaca ayat ini atau saya bacakan buat kita semua. Bunyinya dengan jelas seperti demikian. Ayatnya yang ke-14. Lalu ia berfirman, atau Tuhan berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Jaminan firman Allah kita bisa lihat bersama-sama. Dan tidak sekedar kita mendengar, tapi kita mulai imani, kita mulai jiwai bahwa dalam perjalanan sesulit apapun, keadaan apapun, Tuhan berkata, aku sendiri membimbing. Membimbing dalam bahasa yang lain mempunyai pengertian mendampingi, menyertai. Itulah Dia Yesus Immanuel. Dan Dia memberi kita ketentraman. Lawan dari ketentraman adalah kacau. Lawan dari ketentraman adalah galau. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang siap memberi kita ketentraman. Kekacauan, kegalauan, ketakutan yang hari-hari ini terjadi bagi kita semua bisa teratasi semuanya melalui kita datang memenuhi undangan Yesus. Apakah mungkin? Sangat mungkin. Kita perhatikan kitab Mazmur pasal 56 ayat 9 berkata demikian. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat ini memberikan satu bukti bahwa sebagaimana pemazmur Daud berkata, sengsaraku dihitung oleh Tuhan. Allah adalah Tuhan yang melebihi segala akal, pikiran, dan manusia. Kita menghitung pasti terbatas. Tapi kalau Tuhan menghitung, itu pasti angka yang sempurna. Hitungannya tidak akan kurang, tidak akan lebih. Hitungannya bagi kita, setiap sengsara kita, penderitaan kita, keluhan kita, beban berat kita. Mungkin hari-hari ini kita meneteskan air mata. Tetapi ayat ini berkata, sengsaraku engkau yang menghitung. Dia ahli dari segala hitungan. Orang lain tidak memperhitungkan engkau, tapi Tuhan memperhitungkan engkau. Dan bahkan disertai linangan air mata, ayat ini berkata, maka setiap tetesan air mata kita, Tuhan tampung, mempunyai tempat tersendiri bagi kita yang selalu dengan tangisan-tangisan oleh karena beban dan penderitaan itu. Oleh sebab itu, undangan Tuhan, undangan Yesus bagi kita pada saat ini, marilah kepadaku,
kamu semua yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam bahasa yang lain dikatakan, aku akan memberikan kamu kesentosaan. Beban dan penderitaan tidak akan selamanya. Tetapi di balik penderitaan semuanya itu, Tuhan siap ganti dengan kesukacitaan, dengan kebahagiaan. Terlebih di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Paulus berkata di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28 berkata, dalam segala perkara Tuhan turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua orang yang percaya kepada Dia. Oleh sebab itu, mari kita masih menghadapi situasi yang sulit hari-hari ini. Kita beribadah hanya dari rumah saja, tetapi tidak mengurangi hadirat Allah bekerja dalam setiap pribadi kita, sehingga kita mengalami berkat, anugerah, pertolongan dari Tuhan sendiri buat kita semua. Kita percaya dan kita mengimani janji Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita datang di hadirat Tuhan, kita nyanyikan satu pujian, Allah turut bekerja dalam segala perkara, Allah berkuasa mengatasi semuanya. Dan saya minta nanti Ibu Gembala akan berdoa. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Haleluya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Bapa yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami terima. Meteraikan itu bagi seluruh kami yang ada, baik jemaat GPDI Eleos dimanapun mereka berada, jemaat GPDI Kanaan, sekalipun kami terpisah dengan jarak dan tempat, tapi kuasa firman-Mu bekerja. Yang sakit disembuhkan. Amen. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan. Dalam nama Yesus. Yang dalam berkekurangan secara mungkin finansial pada hari-hari, Tuhan, Engkau Allah Yehova Jireh. Engkau mengadakan dari yang tidak ada menjadi Amen. ada. Kau berkuasa untuk melakukan segala perkara. Yesus. Berkati seluruh jemaat Tuhan, mulai dari yang lanjut usia sampai anak-anak balita. Kami sudah berdoa Bapa, dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini demi nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami.
Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sebagai pengumuman sekaligus himbauan bagi kita, dukung terus pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19 Corona ini, sehingga bisa cepat diatasi, tertangani, dan semua dapat terbebas hingga bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Dan untuk perkembangan termasuk ibadah-ibadah kita akan lihat bagaimana ke depan. Satu hal, terus kita berdoa, dan hal-hal apapun bisa dikomunikasikan melalui telepon. Ini yang bisa disampaikan, dan untuk kebersihan kita, kesehatan kita, selalu cuci tangan dengan bersih, dan terus beraktivitas dengan penuh semangat sekalipun hanya melalui atau hanya dari rumah masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, sampai kita berjumpa kembali. Haleluya. Amin.